turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Kalau Yesus saja berbuat begitu, mari kita mulai belajar, saudaraku, kepada firman. Makanya banyak orang nanti, ya baca saja deh, Matius pasal 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya. Jadi bukan berseru-seru, itu hanya yang melakukan kehendak Bapa. Itu pun diajarkan oleh Rasul Paulus, harus sampai tidak sedikit pun melenceng, harus sampai tidak bercacat celah. Itu sebabnya banyak orang-orang sekarang terbuang nanti. Tapi sebab kalau kita sudah belajar firman Tuhan, Tuhan mau mengasihi kita. Harus dengan tepat, harus dengan benar kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita sudah mendengar nama Sang Pencipta itu dalam kebesarannya, dalam kemuliaannya, dalam sifatnya, di dalam hubungan perbuatannya dengan manusia, sehingga Sang Pencipta yang Maha Besar itu, manusia berkata, menamakan Dia, itu adalah dari hati manusia mengagungkan, membesarkan dengan nama Allah. Juga bahasa Ibrani juga dengan Elohim, dan juga bahasa Yunani juga dengan Theos. Itu yang bersamaan kata-kata manusia dari bahasanya masing-masing mengucapkan kebesaran daripada Sang Pencipta itu. Itu sebabnya kita tidak akan mempersoalkan bahasa yang dipakai oleh masing-masing bangsa ataupun suku. Memang bahasa namanya saja sudah berbeda-beda. Kadang bahasa Indonesia saja dengan bahasa Batak tidak semua harus dalam sejajar. Sama dengan hamba dalam bahasa Indonesia, ya, orang Batak kalau itu ada yang tabu. Nah, tapi karena tabu bagi orang Batak nggak boleh bilang, oh kamu jangan bahasa Indonesia begitu dong. Nggak boleh, ya itu sudah bahasanya, mau diapain. Nah, saya juga kadang kalau pas saya lihat seperti Abraham dengan hambanya, langsung saya ganti hambanya. Karena saya orang Batak, perkara saya tabu. Tapi ya dengan adanya begitu, saya tidak bisa larang. Apalagi dalam Alkitab, tidak boleh ini lagi. Nah, karena ini orang Indonesia itu cocok dengan bahasa Batak. Nah itu yang paling vital bagi wanita itu, bahasa Indonesia bilang hamba itu. Jadi kalau saya langsung saya ganti, saya peka lihat itu, saya nggak lanjutin baca, ganti hamba Abraham dengan hambanya gitu. Kalau saya bukan orang Batak, mana peduli. Tapi ya disitulah. Jadi nama Allah itu yang penting hati kita itu memuliakan Dia, membesarkan Dia, mengagungkan Dia, Maha Pencipta.
Ya, maka di Alkitab ada ditulis Allah. Ya, saya juga tidak merasa bersalah saya bilang Allah. Yang penting dalam hati saya itu adalah nama yang mulia, Sang Pencipta yang Maha Agung, yang Maha Besar. Nah, kalau nanti bahasa Batak tidak bilang Allah lagi, debatang dan jadi namulun. Mana ada yang bisa larang? Tidak boleh dong. Nah, ada kata Gusti, ada kata ya sesuai dengan bahasanya. Kalau Ambon itu malah kelihatannya lucu, teteh manis, ya gitu ya. Jadi itulah nama kebesaran. Ada yang kita sudah lihat juga nama sesuai dengan perbuatan Allah. Kita sudah dengar semuanya. Biar kita boleh memperhatikan. Dan kalau di dalam bahasa Yunani ada juga 6 nama Allah itu ya sesuai dengan kebesarannya, sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan tujuan sasarannya. Yang pertama Theos, bersama dengan Kurios juga di dalam Perjanjian Baru, karena Yunani itu semuanya di Perjanjian Baru. Ibrani beda. Jadi di Yunani Theos, Kurios, yang ketiga Despotis, keempat Huxistos, Pantokrator, kelima. Yang keenam ini saya sangat terkesan untuk harus menyampaikan, karena 5 ini sudah hampir sama di urutan Allah, Yehova, dan Yehova itu ada sampai 7 sesuai perbuatan Allah. Juga dalam bahasa Ibrani itu juga kita sudah memperhatikan itu juga. Maka dalam Yunani ini yang kelima ini sudah hampir di situ semua, tapi yang satu ini sangat berbeda. Ya. Basileus ton ainon itu artinya raja segala raja. Itu artinya. Kenapa ini sangat berbeda dan harus kita mengerti? Dan dunia harus mengerti. Orang Kristen yang mau menikah rohaninya harus mengerti. Mungkin nggak ada bukunya ini dan nggak ada di sekolah kitab mana, tapi di sini ada. Ini kemurahan Tuhan. Kenapa ini? Ini adalah nama bukan seperti Allah yang Maha Kuasa pada awalnya, tidak. Raja segala raja ini nama setelah berbuat. Yang lain-lain adalah keberadaannya. Kenapa disebut nama setelah berbuat? Pertama kita akan baca dulu ini 1 Timotius pasal 6 ayat 14. Itu sebabnya harus dimengerti, sangat penting. Dan yang bantu ayat 14, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia,
dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya, jadi ini adalah nama bukan dari dulu. Beda dengan Allah itu dari sebutan kepada Allah yang kekal, Tuhan yang kekal. Tapi Raja segala raja ini di dalam perbuatan sesudah dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, dia mengambil rupa manusia, dia mengerjakan pekerjaannya, ya mengambil rupa hamba dan taat sampai mati. Dia sudah mengerjakan penebusan, dia bangkit lagi kembali kepada kemuliaannya. Baru dalam Filipi 2 itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan itu nanti segala lutut bertelut, segala lidah mengaku. Itu sesudah Yesus mulai mengambil rupa manusia tadi. Jadi raja segala raja itu berbeda dengan Allah Theos. Ya, sama dengan apa yang tadi saya sudah sampaikan juga. Ya, sangat berbeda. Jadi raja segala raja, Yesus sesudah manusia dan mengerjakan pekerjaannya. Ya, ini sama dengan permulaannya adalah Yesus. Nama Yesus itu adalah nama kemanusiaan Yesus. Itu sebabnya Matius 1 mulai 19 sampai 21 boleh tolong bantu. Ayat 19 sampai 21. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tadinya yang kita mengerti tentang Tuhan Sang Pencipta itu adalah Bapa, Roh, Firman. Firman ini menjadi manusia dan namanya harus Yesus. Jadi ini bukan nama dari dulu. Jadi dua ini, Yesus ada permulaan raja segala raja. Jadi itu adalah nama sesudah terjadi firman menjadi manusia. Nah di situ. Jadi biar kita semakin melihat tentang nama dari Tuhan kita itu, mulai dari nama kekekalan, dalam arti dari kita menyebutkan, ya walaupun kita dengar bahwa waktu Musa bertanya siapakah namamu, aku ada yang aku ada. Jadi keberadaan Tuhan yang sangat dipentingkan, dan manusia mengatakan Sang Pencipta itu dan ditulis oleh Musa adalah Allah. Tapi kalau Yesus adalah nama sesudah dan akan ada tugas pelaksanaan. Nah ini. Jadi khusus Yesus itu adalah mengerjakan keselamatan sebagai awal. Dan kalau itu sudah terjadi,
maka nanti ada nama Raja segala raja. Kita ikuti mulai dari Filipi 2. Kita akan mulai membaca mulai ayat yang ke-6 dulu, nanti yang ke-5. Filipi 2 ayat 6, ya firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, inilah permulaan nanti ada nama Raja segala raja. Karena kalau raja itu harus berperang, harus berperilaku, harus berbuat. Ya, lanjut. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, dan inilah menjadi sama perbuatan dengan manusia. untuk menjadi Raja segala raja. Terus. Dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ya. ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, ini semua rangkaian untuk nanti dapat nama Raja segala raja. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, nama di atas segala nama, termasuk itu Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Lanjut. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Yesus tadi sebagai permulaan. Terus. Dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Itulah nanti menjadi Raja segala raja. Rasul Paulus berkata tadi, yang sudah memanggil saya, yang sudah menyelamatkan saya, itulah disebut Raja segala raja. Kiranya semua kita bisa mengikuti, bisa menangkap dengan baik, sehingga kita sangat mengerti. Tidak tahu nanti suatu waktu ada buku, tapi sampai sekarang saya rasa belum ada. Bukan saya mau bangga-bangga diri, tidak, tapi memang begitulah. Tadi kita ulang dari awal Raja segala raja dalam pengalaman Rasul Paulus itu. Tadi kita ulang dulu 1 Timotius 6 itu. Kalau mulai dari ayat 1, bagaimana Rasul Paulus menunjukkan dia sampai jadi pelayan, dan menunjukkan bagaimana harus melayani di akhir zaman. Ya, itu mulai ayat 2 mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, baru tadi kita sudah dengar lagi selanjutnya ada pesan penutup dan ada kata-kata ayat yang ke-14, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Kita harus belajar menjadi orang yang tepat mendengar, tepat melakukan, jangan geser-geser. Tuhan kita sudah dengar sifatnya adil, benar, tidak boleh korupsi, tidak boleh tahan-tahan upah orang. Kita sudah dengar juga itu, Allah yang adil. Baru turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Seringkali manusia ini selalu dibumbui dengan pikirannya, langsung ditafsirkan menurut dia, bukan disamakan apa yang disebutkan. Jadi kerohanian yang baik harus mengarah apa sebenarnya isi dari pesan itu. Itu. Jadi kalau sekarang
apa isi dari message. Itu sekarang ini kata-katanya ya. Jadi turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi artinya harus tepat. Sering sekali manusia ini kalau dikatakan sesuatu langsung dipikir ini, langsung pikir ini. Maka dijawab, akhirnya juga bisa bersoal jawab. Di dalam Tuhan jangan ada yang begitu. Amin. Kepada firman Tuhan tegas. Kalau itu sudah firman Tuhan, jangan ditawar-tawar, jangan disangkal-sangkal. Menurut aku, menurut ini, jangan. Ini pelayanan akhir zaman. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Ini nanti mengarah kepada adanya Raja segala raja, nama Raja segala raja. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini kedatangan Tuhan. Jadi pelayanan kedatangan Tuhan, pelayanan akhir zaman, pelayanan yang akhir sekali, harus begitu. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi ini bukan nama yang dibawa dari sana, kamu langsung raja segala raja. Tidak. Kalau partai memberi perintah sama surat kuasa, kamu nanti jadi penguasa di situ, mungkin bisa kan? Tapi kalau ini enggak, harus pengalaman terlebih dahulu. Haleluya saudara. Semoga semua bisa mengikuti dengan baik. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Inilah raja segala raja. Haleluya. Upah dosa adalah maut. Jadi kita ini jangan takluk kepada dosa. Sama itu. Kalau Yesus tidak akan berbuat dosa, tapi maut itu harus dia terima karena menebus kita. Jadi kitanya ini, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, itu Yesus. Tapi bagi kita, kiranya Tuhan kuatkan kita jangan takluk kepada dosa sedikit pun. Ini saudara-saudaraku, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Tapi kita bersyukur saudaraku. Matius pasal 5, orang yang suci hatinya melihat Tuhan. Walaupun kita baru sekarang melihat dari firman-Nya, melihat di dalam roh kita. Matius 5 ayat berapa? Berbahagia yang suci hatinya. Ayat 8. Iya, ayat 8. Ya. Ayo, siapa yang baca? Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya. Jadi kita ada kemurahan saudaraku. Sekarang penglihatan kita disebutkan masih semu, karena belum langsung face to face, masih dari firman-Nya. Tapi kalau kita saudaraku banyak berdoa, berserah kepada Tuhan, apalagi bisa berpuasa menahan diri sehingga kedagingan kita sudah mati, maka di dalam roh kita, dalam persekutuan kita, kita bisa merasakan persekutuan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita. Saya lihat di sinilah saudara-saudaraku. Jadi sekarang kita belum langsung melihat secara nyata, tapi nanti kita akan melihat dia muka dengan muka pada saatnya. Di dalam Korintus itu disebutkan pada waktunya
kita akan melihat dia langsung, muka dengan muka. Tapi kalau sekarang ini, inilah yang sangat kita butuhkan, saudaraku. Tidak dikalahkan dosa, dan kita bisa mematikan keinginan daging kita sehingga terarah kepada Tuhan, dan saat itulah kita bisa melihat dia muka dengan muka. Siapa pernah melihat di 1 Korintus pasal yang ke berapa kita bisa melihat dia muka dengan muka? 1 Korintus 13 Ya, ayat 12. iya, tolong. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu Benar. gambaran. Ya, benar. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, Iya, sekarang masih camar-camar. tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Amin. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Amin. Siapa tahu cermin itu apa? Firman. Yakobus itu cermin itu adalah firman. Haleluya. Jadi kita renungkan firman di dalam doa, matikan keinginan daging dengan berpuasa, kita bisa merasakan seperti begitu dekat dengan Tuhan. Itu masih samar-samar, tapi pada waktunya nanti langsung ditambah lagi koleksinya Pak Sioping ini, face to face. Ada waktunya. Loh iya, mantap ini Bapak ini. Hopa face to face, hebat itu, luar biasa. Muka dengan muka. Sekarang kita masih pakai cermin. Jadi siapa yang melihat dirinya juga di dalam cermin, kita juga bisa melihat Tuhan dalam cermin. Ya, di dalam cermin itu Yakobus 1 ayat berapa ya? 25 23 ya. Coba. Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Iya. Jadi firman Tuhan itu disebut cermin. Jadi kalau kita selidik lagi, ada lagi satu lagi sebenarnya saya ingat. Ya, tapi begitulah. Karena kalau hikmat dari Tuhan itu kadangkala apa yang kita tidak mengerti jadi ngerti. Jadi kita bukan mengajar yang kita harus sudah mengerti, tapi ada ungkapan dari Tuhan. Makanya itulah kalau ada urapan, ya sangat dipentingkan urapan, kita boleh mengerti. Jadi walaupun dalam ayat 23 itu mengamati muka yang sebenarnya di depan cermin. Jadi cermin itu adalah firman Tuhan. Melihat kita dalam firman, tapi itu artinya firman itu kan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Jadi melihat kita di hadapan Tuhan. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Haleluya. Semoga kita bisa mengikuti dengan baik. Kalau ini kita lakukan di dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, dalam menahan diri sampai berpuasa, itu sama dengan orang berkata meditasi aja bisa ketemu setan kok. Setan. Nah, kalau kita kan ketemu Tuhan. Haleluya. Ini saudaraku, orang mau cari setan aja bisa ketemu. Dengan apa? Ada bilang tirakat, ada bilang semedi, ada bilang ya apalah itu semuanya itu. Bagaimana itu yang di apa itu di gua itu, tangannya harus begini di semedi ya, semedi.
Kita bukan begitu. Perhatikan firman Tuhan, biarpun kita ya kadang boyong sudah apa, engkau usaha semedi, nenek sudah tua, gigi tinggal 2, berlutut juga kadang udah susah. Ya udah, biar dulu pun tapi bisa terarah kepada Tuhan. Kita bisa bagaikan memakai cermin firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita bisa melihat Tuhan. Jadi raja segala raja itu bukan nama bawaan. Itu harus sudah terjadi dulu sesuatu penyerahan, sesuatu pelaksanaan, sesuatu perbuatan. Itu sebabnya nama yang terakhir tadi yang ke-6 dari bahasa Yunani itu Basileus ton Ainon, itu raja segala raja, sama dengan Yesus di dalam pelaksanaan penyelamatan. Dan raja segala raja kalau dia sudah mengalami kemenangan. Tadi kita sudah baca Filipi sampai habis belum? Ulang lagi baca mulai ayat 6, ulang lagi, tidak apa-apa, silakan tolong. Filipi 2 ayat 6 kembali. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini seperti kita tadi berdoa itu dengan berpuasa, itu kita juga mengosongkan dari segala yang merintangi. Terus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, jadi tadi permulaannya adalah nama Yesus, nama yang diberikan di dalam harus melaksanakan penyelamatan. Nah, jadi itu bukan langsung nama di sana, langsung nama menerima tugas untuk penyelamatan. Dan kita sudah lihat cara penyelamatannya itu terjadi mulai pengosongan diri, mengambil rupa sebagai hamba, dan hamba itu melakukan secara benar. Itu sebabnya saya merasakan bagaimana tadi Rasul Paulus itu dia bisa mengatakan, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat celah. Jadi Yesus juga ada di dalam hal itu sehingga dia boleh bersaksi. Yohanes namanya 38. Coba boleh. Ayat 38 Yohanes 6, ya firman Tuhan, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, jadi Yesus saja begitu. Apalagi kita nanti kalau untuk mendapat nama untuk hidup yang kekal selamanya, Yesus saja tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Begitu pengorbanannya. Apalagi kita, saudara-saudaraku. Sebabnya harus sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan sampai dengan tepat, tidak bercacat dan tidak bercela. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Kalau Yesus saja berbuat begitu,
Mari kita mulai belajar, saudaraku, kepada firman. Makanya banyak orang nanti, ya baca saja deh, Matius pasal 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Ya, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. ya. Jadi bukan berseru-seru, itu hanya yang melakukan kehendak Bapa. Itu pun diajarkan oleh Rasul Paulus, harus sampai tidak sedikit pun melenceng, harus sampai tidak bercacat celah. Itu sebabnya banyak orang-orang sekarang terbuang nanti. Tapi sebab kalau kita sudah belajar firman Tuhan, Tuhan mau mengasihi kita. Harus dengan tepat, harus dengan benar kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Banyak saat sekarang ini, saudara-saudaraku, untuk melakukan kehendak Bapa itu enggak bisa melawan sedikit pun keinginan dagingnya. Kalau untuk berkat 5 roti 2 ikan, saya rasa enggak pakai banner pengumuman, orang langsung datang semua. Maka di mana Yesus juga, kalau orang hanya untuk dapat berkat dan kesembuhan, enggak diundang, datang kemana-mana, penuh. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Dan sedikit mulai Yesus mengarahkan kepada firman. Tidak banyak ya Pak, hanya tinggal 12. Tuhan bilang kepada 12 muridnya, kamu pun tidak pergi lagi seperti orang-orang lain itu. Apa jawab Petrus? Yohanes 6 ayat 67. Ayo, mulai 66. Semua lari. Yohanes 6 ayat 66. Ya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Itu berapa ayat 66? 66. Ya, terus. Apakah kamu tidak mau pergi juga? 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Ya, Sebab jadi dia- kita sekali udah yakin dipilih dalam Yesus, setia terus. Amin. Ini kadang-kadang saya lihat gini. Kadang Yesus itu nanti berkata, kamu ikut saya karena kamu kenyang makan roti. Buktinya orang baru keluar dari gereja, udah gak kelihatan lagi orang gereja. Orang lain merokok, dia merokok. Kayak di terminal aja. Masih di situ. Aduh. Mestinya lihat pendetanya dia merokok, mestinya harus malu dong. Atau mungkin firman Tuhan hanya ya dapat masalah selesai, makan minum, nggak pernah membawa kepada hal-hal yang rohani. Oh makanya baru keluar dari gereja udah sama dengan orang luar, nggak ada bedanya sedikit pun. Pembicaranya, caranya, hidupnya, tingkahnya semua. Dalam suratan 2 Korintus pasal 3 mulai 3, kamu harus suratan Kristus. Haleluya. Benar enggak 2 Korintus 3? 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin, saudaraku. Begitu kita keluar harus dilihat orang. Tema Maranatha. Bukan
bukan ada ini, tapi yang mau siap bagi hari kedatangan Tuhan. Tapi mudah-mudahan kita semuanya. Amin. Inilah saudaraku, orang lihat, beda ya orang ini, caranya yang beda ya, kesungguhannya beda ya, pembicaranya beda ya. Harus suratan Kristus, saudara-saudaraku. Karena penurutan kita jangan sampai bercanda-canda, harus mengikut Yesus, taat sampai mati. Jangan nanti siapa, kalau yang itu lari dari sana. Banyak parkir juga tak mau. Udahlah, cari saudara dengan mamon yang legak lali. Kasihlah, bila perlu kasih lebih sedikit. Ini minggu berkah, Pak. Haleluya. Ya, dia beda. Kalau orang itu beda ya. Itu saudara-saudara. Jadi kita ini, ya saya kadang lihat kalau ibadahnya itu nggak sungguh-sungguh kepada Tuhan, nggak tahu pikirannya kemana. Ada yang gini, nggak bisa terlalu tekun-tekun begitu. Ada yang hanya lihat HP, nah apalagi yang di belakang sama aja dengan di rel kereta api, dia apa nunggu kereta api semua membaca, tapi semua baca HP. Dia baru belajar tiap kuliah di stasiun kereta api itu semua tekun melihatin kayak orang belajar. Nggak tahu apa yang dibacain di HP-nya masing-masing itu. Dan saudaraku, kalau beribadah hargai Tuhan. Amin. Mau ke surga apa main-main? Bukan main-main di rumah tidak. Ngapain main-main di situ? Di rumah aja dah. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita lebih baik mengerti dengan sungguh-sungguh. Yesus saja untuk mendapat raja di atas segala raja harus tidak menganggap kesetaranya dengan Allah, merendahkan diri, menurut sampai benar-benar, sampai kepada mati tersalib. Itu sebabnya dia bangkit lagi. Dan dengan itu semua, ayat yang ke-9 Filipi 2 tadi udah dibaca belum? Ya, bacalah. Ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, nama di atas segala nama di dalam kemanusiaan, itulah raja di atas segala raja. Karena itu adalah nama yang disebutkan oleh Rasul Paulus, nama sesudah menyelamatkan dia. Jadi Yesus sudah di bumi, jadi beda dengan yang kita sebut Allah pencipta. Itu nama dari kekekalan. Walaupun manusia yang memberikan nama itu mengagumkan, tapi kalau nama raja di atas segala raja itu dimulai dari Yesus, dia mengerjakan penyelamatan, menyelamatkan kita manusia. Sehingga di dalam Yohanes 1 juga ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ada juga ini kaitannya dengan raja di atas segala raja. Oleh 1 ayat 29, Ya. pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Iya. Itu permulaannya kepada raja segala raja. Jadi milikilah tabiat yang setia, yang merindukan kepada kebenaran, kekudusan. Dalam Ibrani pasal 12 ya, kejarlah kekudusan, tanpa kekudusan tidak ada seorang yang bisa melihat Allah. Nah, sekarang kita baca Wahyu 15, ini melanjut raja segala raja. Ayat 3 sampai dengan yang keempat. Ayat 3 sampai yang keempat. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu,
ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Iya. Jadi penyelamatan Yesus sampai penghakimannya semua adalah benar. Makanya memuliakan namanya dan disebut ya Raja segala bangsa, adil dan benar segala jalanmu. Tadi besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi ini nama sesudah ada berbuah, bahkan sampai menang. Itu sebabnya kita jangan ada yang dibawa rohaninya semut. Apa itu? Dibawa rohaninya semut. M-A-L-M-A-L-A-S, malas. Kalau malas masih harus belajar, jangan datang di SAM. Kalau mau belajar di SAM harus yang rajin. Atau kalau tadinya belum rajin, begitu datang sekali langsung jadi rajin. Haleluya. Karena kalau malas belajar ke jangan ke SAM. Sekolah begitu. Belajar ke sono. Lihat-lihat yang kecil itu. Itu tempat apa? Semua belajar. Pakai buku apa enggak tahu saya. Tanya aja gurunya. Ya, pokoknya belajar sama semua. Mana itu kita baca? Gampang ya, Amsal 6 ayat 6b. Ayo deh, tolong baca. Amsal 6 ayat 6. Ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kita mau bilang, aku bukan pemalas. Aku belajar di sekolah Alkitab Maranatha. Mau siap bagi hari kedatangan Tuhan. Gak ada yang malas. Belajar, saudara-saudaraku. Oh Tuhan tolong kita. Ya, jadi inilah yang kita lihat. Sudah mengalami kemenangan, bahwa kalau bangsa Israel nyanyian Musa itu sudah keluar dari Mesir dan mereka sudah menang lewat ujian cobaan yang sangat berat, yaitu Laut Merah. Tapi dengan kuasa Tuhan yang heran, Laut Merah, Laut Kolsom, Laut Teberau sama semua. Itu semua hanya dengan perintah Tuhan, kedangkan tongkatmu Musa, maka air terbelah. Bangsa Israel keluar. Jadi kita harus keluar dari semua yang lama. Sampai kita berkata, kiranya Tuhan tolong kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama sudah terkubur dalam baptisan air kita. Apalagi kalau kita sudah lama, baptisan air harus lebih nyata. Yang lama sudah berlalu. Jangan malah mundur lagi. Nanti kelihatan seperti yang saya bilang tadi, baru keluar dari gereja, udah rame, udah ribut, udah pada langsung merombong. Janganlah saudaraku. Kita harus ada kesaktian yang hidup. Amen. Itu baru kita bisa menyanyi ya nyanyian kemenangan. Dan ini juga nyanyian ini ada lagi di dalam Wahyu 19 juga itu dalam kita meningkat dulu lagi ya. Tapi kita berjejer aja dulu, Wahyu 17 aja dulu deh, 14.
Ya jangan kita loncat-loncat. Ini kalau kita sudah menang. Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Ya, jadi Yesus Raja di atas segala Raja. Dia juga sudah mengalahkan Babel, dan Babel telah dihakimi. Ini kalau kita dari ayat yang pertama. Itu disebut juga namanya anak domba. Jadi sudah mengerjakan penyelamatan, dan orang yang akan selamat juga bersama dengan Tuhan harus menang juga kita. Haleluya, saudara. Ini kekristenan kita. Jadi pelayanan untuk akhir zaman. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Kita semua harus menang. Seperti Yesus yang sudah menang. Dan seperti Yesus yang kedagingannya itu nggak ada dipertahankan sedikit pun. Yang ada pada kita hidup di dalam roh dan kebenaran. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil. Haleluya. Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memanggil kita, yang telah dipilih dan yang setia. Haleluya. Setia sampai akhir. 2 Timotius 2 10-11. Ayo. Tolong. 2 Timotius 2 ayat 10 mulai. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, inilah saudaraku. Jadi Yesus sudah menang, kita juga sudah menang. Peperangan rohani kita. Kalau Yesus menangnya itu, dia tidak dipengaruhi oleh makanan. Karena iblis mencobai dia, kalau kau anak Allah jadikanlah batu jadi roti. Yang kedua apa? Itu namanya adalah supaya kita menyombongkan keberadaan kita. Saudara-saudaraku, kalau anak-anak Tuhan, apapun yang kita sudah perbuat, kita harus berkata seperti di dalam Lukas pasal 17 ayat 10. Kami hanya mengerjakan apa yang kami dapat kerjakan. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Jangan sombongkan sedikit pun. Langsung kelihatan nanti orang yang berrohani dengan yang tidak. Makanya kalau bersaksi juga jangan sombongkan. Kalaupun seandainya Tuhan berkati kita banyak rumah, banyak mobil, banyak duit, banyak apapun, itu kita harus katakan itu hanya kemurahan Tuhan. Dan kalaupun nanti dalam sekejap itu, kan harta itu kalau Tuhan tidak suruh kita nikmati, ya sama dengan orang kaya yang bodoh itu. Bodoh. Malah ini kau ambil nyawamu untuk siapa lagi itu? Mau apa lagi? Harta itu bisa bersayap, terbang habis.
Makanya rendah hati dan terus biar Tuhan berkati kita sampai Dia jemput kita. Nah, ini saudara-saudaraku. Udah dibaca Lukas 17 ayat 10, udah baca dah, gak apa-apa lah. Biar benar-benar kita dimantapkan oleh firman. Lukas 17 ayat 10. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi apapun pelayanan kita semua rendah hati, jangan sombong. Kalau Tuhan kasih bagi kita karunia-karunia yang lebih, itu kemurahan Tuhan. Kenapa Tuhan kasih itu? Supaya kita bisa terpakai di dalam pekerjaan yang lebih meningkat lagi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga Tuhan memberikan karunia-karunia yang heran bagi kita semua. Ini saudara-saudaraku ya. Lah yang terakhir di dalam Raja Segala Raja Wahyu pasal 19. Ya, habislah kita baca ini mulai dari 11 sampai 16. Wahyu 19 mulai ayat 11. Firman Allah, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ya, saudara-saudaraku, ini belum Yerusalem baru. Nah, jadi masih di dalam perbuatan Yesus itu harus benar-benar kemenangan yang luar biasa. Dan di akhir zaman nanti semua itu berjalan begitu cepat. Makanya kita juga, saudara-saudaraku, jangan lama-lama rohani kita ini berjalan dengan cepat meningkat. Itu sebabnya kepada Lut saja dengan istrinya dan kedua anaknya larilah ke atas gunung. Mereka coba lambat-lambat, datang malaikat ditolong, dituntun, dan mereka bisa berlari. Jadi kita ini saudara-saudaraku cepat meningkat rohani. Jangan terlalu masa bodoh begitu. Semua sudah ada waktunya. Mahasiswa kalau 10 tahun tidak lulus enggak di wisuda itu bukan mahasiswa lagi, mahasiswa. Mahasiswa kalau bisa lulus 4 tahun atau kurang atau 3,5 tahun masih bisa itu namanya excellent. Hebat sudah, sungguh belajar, udah melebihi kutu buku. Ini sudah, jadi kita rohaninya juga harus sudah. Jadi Yesus sudah di dalam jubahnya. Itu perbuatan, sudah dalam perbuatan, karena pakaian itu adalah menunjuk kepada tingkatan perbuatan. Itu sebabnya kalau guru pakai batik itu hari apa? Jumat. Itu guru. Kalau pramuka aku nggak tahu. Ya itulah. Jadi jubahnya itu menunjukkan saudara-saudara. Dan itu sudah benar-benar ya itu bukan sebenarnya
bukan honor lagi sebenarnya, ya. Itu sudah, kalau honor kadang-kadang kan nggak pakai, nggak dapat seragam, ya. Beli gajinya terlalu dikit. Jadi kalau jubah Yesus ini namanya sudah di dalam perbuatannya, dan ditulis di situ adalah Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, kalau Yesus juga sudah berbuat dengan begitu, apalagi kita. Jadi nama Raja segala Raja itu ada di dalam jubah, itu artinya sudah dengan perbuatan. Nah, Yesus juga itu harus melaksanakan perbuatan, karena dialah akan menyelamatkan, apa tadi? Matius 1 ayat 21 itu baca dulu deh biar lihat, jangan salah. Matius 1:21. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, jadi ini awalnya nama yang diberikan sesudah di dalam perbuatan. Jadi Yesus sudah dilahirkan, baru namanya Yesus, dan menyelamatkan. Kalau sudah nanti selesai, nanti Raja di atas segala raja, di dalam atau dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja. Ya, paha itu juga adalah perjanjian kemenangan. Seperti Yakub yang sudah menang bergumul. Haleluya. Ingat ya, Kejadian berapa itu? Gak usah kita baca lagi. Udah cukup dah sampai segini. Tuhan memberkati kita.